warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida dari instansi Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini saya sedang mengikuti laksar gelombang 2, angkatan 2, kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Mbak Hana sebagai peranata laboratorium pendidikan ahli muda di laboratorium terpadu. Nama saya Hana Fadili, saya adalah peranata laboratorium pendidikan ahli muda di unit laboratorium terpadu UNSUL. Tugas saya antara lain mempersiapkan alat penelitian, pendampingan praktikum dan juga penelitian serta melakukan analisis sampel menggunakan alat di laboratorium, salah satunya adalah spektrofotometer. Baik Mbak, saya mau wawancarai Mbak mengenai implementasi nilai berakhlak sebagai PLP di laboratorium terpadu UNSUL Mbak. Nah, untuk makna berakhlak yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana penerapan nilai orientasi pelayanan saat mendampingi mahasiswa menggunakan spektrofotometer grafis nih Mbak? Berorientasi layanan terhadap pelayanan di laboratorium. Jadi saya sebelum pengguna itu menggunakan alat yang saya dampingi, saya berusaha menjelaskan terlebih dahulu SOP yang akan digunakan, baik SOP alat maupun SOP prosedur dengan jelas dan juga tentunya dengan pelayanan yang ramah. Selanjutnya ada nilai akuntabel. Bagaimana penerapan nilai akuntabel saat Mbak menggunakan alat spektrofotometer grafis saat menganalisis Mbak? Mana saya memberikan pelayanan secara akuntabel? Ya. Akuntabel berarti untuk memberikan jaminan terhadap mutu pengujian. Tentu saja dari segi alat di laboratorium terpadu melakukan kalibrasi secara rutin, dan juga kami selalu menerapkan SOP yang sudah dibuat sebelumnya untuk setiap pengujian, dan kami terapkan pada pengujian maupun pendampingan, dan juga kami menggunakan nilai-nilai presisi, akurasi untuk menjamin keabsahan hasil. Itu guys, nilai akuntabel pada penerapan di laboratorium terpadu UNSUL. Ada nilai kompeten nih Mbak, kan berakhlak berarti yang ketiganya kompeten. Nah, apa upaya Mbak dalam meningkatkan kompeten sebagai analis spektrofotometer grafis Mbak? Di PLP yang kompeten, tentu saja kita harus meningkatkan skill dan kompetensi kita, baik itu melalui pelatihan, mengikuti berbagai pelatihan setiap tahunnya, dan juga ada sertifikasi kompetensi yang secara rutin kami ikuti. Kemudian mungkin update metode karena dari tahun ke tahun metode pengujian itu selalu berkembang. Jadi sebagai analis kita harus peka dan mengupdate juga, selain upgrade. Jadi kita juga upgrade metode yang kita pakai. Jadi perlu sharing dengan teman sejawat atau juga mungkin dengan atasannya atau penyelia atau manajer yang juga bertanggung jawab terhadap hasil pengujian kita. Di PLP kita juga harus selalu mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi, salah satunya mungkin dengan pelatihan yang rutin diikuti oleh analis di sini, dan juga ada program sertifikasi kompetensi, kemudian pelatihan alat maupun juga kita mengupgrade metode yang kita pakai setiap tahunnya. Kelima, ada nilai harmonis. Nah, untuk di nilai harmonis ini bagaimana cara Mbak menjaga hubungan kerja yang harmonis nih di lingkungan kerja? Kan pastinya kita di laboratorium terpadu ini ada analis dan juga teman kerja yang lain. Di suatu unit dimanapun itu kita akan selalu berinteraksi dengan orang, baik itu dengan sejawat maupun customer. Nah, bagaimana menjaga keharmonisan itu? Ya tentunya kita dengan menjaga hubungan baik, berkomunikasi dengan jelas, kemudian menghargai pendapat, seperti itu mungkin. Dan juga paling kita lebih sering sharing aja, karena dimanapun kan kita adalah satu unit. Nilai loyal. Bagaimana nilai loyal yang Mbak terapkan sehari-hari sebagai ASN Mbak di lingkungan kerja laboratorium? Baik, untuk mewujudkan nilai loyal dengan cara mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, baik di SOP laboratorium maupun SOP dari instansi sendiri. Kemudian juga merawat barang negara ya, karena kita di sini semuanya yang dipakai adalah barang milik negara, dengan pelayanan yang baik untuk pendukung freedom of perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada nilai adaptif. Nah, perkembangan teknologi sekarang sudah mulai canggih ya Mbak. Udah ada AI dan kita teknologi juga semua serba digital. Dan bagaimana cara sikap ya Mbak, lebih ke sikap Mbak untuk menerapkan nilai-nilai adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi di laboratorium? Masih dengan teknologi yang sekarang, itu kayaknya sekarang udah kayak keharusan ya, kita harus upgrade ya. Selain upgrade ilmu, juga upgrade metode yang kita gunakan. Dan sekali lagi seperti tadi yang sudah disampaikan, harus selalu kita upgrade. Kemudian juga mungkin lebih ke digitalisasi laboratorium gitu. Jadi mungkin dulunya
kita semuanya konvensional, kita menuju ke paperless seperti itu. Kemudian penggunaan barcode untuk SOP yang ada di sini. Oh, seperti itu. Berarti jadi mahasiswa tuh lebih mudah ya Mbak kalau Iya. mau melihat SOP, jadi tinggal scan. Ya, mahasiswa sekarang kan Gen Z ya, jadi lebih melek teknologi Iya. sekarang, dan mereka mungkin lebih suka yang praktis gitu. Jadinya kita mengikuti perkembangan zaman. Untuk dinilai kolaboratif nih Mbak, bagaimana penerapan nilai kolaboratif dalam mendukung kegiatan penelitian dan analisis sampel di lab terpadu unsur? Kolaboratif karena di sini sendiri kan merupakan upah laboratorium terpadu ya. Jadi di sini adalah unit gabungan dari berbagai disiplin ilmu. Jadi di lab terpadu sendiri itu ada penyelia maupun manajer itu dari berbagai unit-unit yang ada di unsur, terutama unit eksak. Nah ini kita salah satunya kita memang seperti kolaborasi ya di laboratorium terpadu ini, karena pengujian di lab terpadu ini juga merupakan pengujian multidisiplin gitu, multi ilmu ya. Jadi kita harus selalu terbuka untuk kolaborasi di bidang ilmu apapun. Gitu guys, yang kayak Mbak Ana bilang tadi, kalau laboratorium terpadu ini sebagai salah satu pusat penelitian antar jurusan di Universitas Jenderal Sudirman. Saya tetaplah meningkatkan kompetensi, tetap jaga integritas, kemudian jadikan berakhlak ya tadi ya. Berakhlak itu sebagai budaya kita, budaya kerja kita. Tetap bisa memberikan kontribusi untuk institusi kita, untuk unit kita, dan juga untuk negara. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak atas keluangan waktu pada sesi wawancara mengenai nilai-nilai berakhlak di lingkungan laboratorium terpadu unsur. Dan terima kasih atas inspirasi dan teladan yang telah Mbak bagikan nih pada hari ini. Sama-sama. Semoga nilai-nilai berakhlak tadi bisa kita wujudkan, dan kami ini sebagai ASN pemula untuk mewujudkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Terima kasih banyak Mbak. Sekian wawancara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.